Halo, kembali lagi bersama saya Melda Triana. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya prasasti kedudukan bukit, yakni pada tahun 682 sampai 683 sebelum Masehi. Kemudian prasasti Talang Tuo, yaitu diantaranya pada tahun 684 sebelum Masehi. Dan prasasti Kota Kapur pada tahun 686 sebelum Masehi. Berdasarkan sajian ketiga informasi, yakni prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur, membuktikan keberadaan sejarah bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu. Bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara di Kepulauan Nusantara hingga di seluruh Asia Tenggara, dalam sejarahnya dengan perlahan-lahan berkembang dan tumbuh demikian pesat hingga bahasa Indonesia kini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui berbagai peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Berikut dipaparkan berdasarkan tahun peristiwa perkembangan bahasa Indonesia. Berawal pada tahun 1001, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh CH.A. Fine Opposition dalam Kitab Logat Melayu. Berikutnya, pemerintah mendirikan Taman Bacaan Rakyat, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan pada tahun 1908. Kemudian, pada tahun 1917, Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel, pantun, pertanian, dan kesehatan. Keberadaan Balai Pustaka sangat berpengaruh membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tahun tersebut, penggunaan bahasa Melayu sangat kuat di masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia. Saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada Hari Sumpah Pemuda. Pada pernyataan ketiga dalam Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober, bertempat di Jakarta, telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dan diikuti oleh 1.500 peserta dari kalangan pakar bahasa, praktisi, pemerhati, dosen, guru, dan mahasiswa, serta pecinta bahasa dan sastra dari dalam dan luar negeri. Sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia, optimalisasi peranan media massa dalam pemanfaatan bahasa dan sastra Indonesia, serta perkembangan bahasa dan studi Indonesia di luar negeri. Demikian video dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.